الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullahu ajma'in. Para jamaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah li nukhbatin minal ulama. Pada kesempatan malam hari ini, di malam yang pertama dari bulan Jumadil Awal di tahun 1447 Hijriah, kita masuk pembahasan poin yang terakhir di dalam Kitabul Jihad, yaitu pembahasan al-mas'alah ats-tsalitsah, masalah yang ketiga di bab yang ketiga dari Kitabul Jihad, terkait dengan aqdul aman. Silakan dibaca al-mas'alatu ats-tsalitsatu. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallifun hafizahumullahu ta'ala. Al-mas'alatu ats-tsalitsatu aqdul amani. Ta'rifuhu. Al-amanu lughatan diddul khawfi wa istilahan huwa ibaratun عن تأمين الكافر على ماله ودمه مدة محدودة. مشروعيته وأدلة ذلك. الأصل في مشروعية عقد الأمان قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجده حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ممن يصح وشروطه: يصح عقد الأمان من كل أحد من المسلمين بشرط أن يكون عاقلا بالغا، فلا يصح من المجنون والطفل
مختارا فلا يصح من المكره ولا السكران ولا المغمى عليه، فيصح من المرأة لقوله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ويصح من العبد لقوله صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. ويكون الأمان عاما من الإمام لجميع المشركين أو من الأمير لأهل بلده، وخاصا من آحاد الرعية المسلمين لواحد من الأعداء. والأمان العام من تصرفات إمام المسلمين لأن ولايته عامة، وليس لأحد أن يفعل ذلك إلا بموافقته. ويقع الأمان بكل ما يدل عليه من قول مثل أن أنت آمن، أو أجرتك، أو لا بأس عليك، أو إشارة مفهمة. والمستأمن هو الذي يطلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام، فتلزم إجابته لآية السابقة ثم يرد إلى مأمنه. حكم الأمان وما يلزم به: يلزم الوفاء بعقد الأمان، فيحرم قتل المستأمن أو أسره أو استرقاقه، وكذا الالتزام بسائر الأمور المتفق عليها في عقد الأمان. ويجوز نبذ الأمان إلى الأعداء إن خيف شرهم وخيانتهم. طيب، jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Ikhwani wa akhwati fillah, azakumullah. Berkata penulis hafizahumullahu ta'ala, al-mas'alatu tsalitsatu, masalah yang ketiga dari bab yang ketiga di dalam kitabul jihad, aqdul aman, akad jaminan keamanan. Al-awwal ta'rifuhu, yang pertama definisinya. Al-amanu lughatan dhiddul khauf. Di dalam bahasa Arab kata al-aman secara bahasa merupakan lawan kata dari al-khauf, yakni rasa takut. Ya, keamanan atau rasa aman lawan dari kata al-khauf, rasa takut. Wastilahan, adapun akad aman secara istilah, di dalam istilah syar'i maknanya adalah ibaratun an ta'minil kafir ala malihi wa damihi muddatan mahdudatan. Akad aman maknanya adalah ya jaminan keamanan atas seorang yang kafir. Ya, jaminan keamanan atas orang kafir, ya, baik terhadap hartanya atau darahnya dalam tempo waktu tertentu. Ya, ini ada orang kafir masuk ke negeri kaum muslimin, kemudian diberikan jaminan keamanan, dijaga darahnya, dijaga hartanya, ya, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diganggu hartanya. Ini namanya aqdul aman. Ya, di mana ketika ada orang kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin, maka diberikan jaminan keamanan. Ya, imma oleh waliul amr atau oleh ya individu kaum muslimin. Ada yang menjamin keamanan ya orang kafir tersebut dalam tempo waktu tertentu. Ini namanya akad aman. Ya, akad jaminan keamanan. Ats-tsani, poin yang kedua, masyru'iyatuhu wa adillatu dzalik.
pensyariatan akad keamanan dan dalilnya. Kata penulis, al-aslu fi masyru'iyyati aqdil aman qauluhu ta'ala. Dalil yang menjelaskan disyariatkannya aqdul aman, yang memberikan jaminan keamanan kepada orang-orang kafir, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat yang ke-6. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka faajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan, ya, ada yang meminta jaminan keamanan, ada yang minta perlindungan ya kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ke tempat yang aman baginya. Ini ya dalil yang menunjukkan bahwasannya diperbolehkan bagi ya waliul amr, bagi pemerintah kaum muslimin, bahkan bagi individu kaum muslimin, untuk memberikan jaminan keamanan ya kalau memang di sana ada kemaslahatan. Ya, jika di sana ada kemaslahatan. Ini di antara dalilnya. Surat At-Taubah ayat yang ke-6, ketika Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan perlindungan ketika ada ya sebagian kaum musyrikin yang datang kepada Nabi minta perlindungan, maka lindungi. Ya, berikan jaminan keamanan kepada mereka. Tujuannya agar mereka bisa mendengarkan Al-Qur'an, bisa mempelajari Al-Qur'anul Karim hatta yasma'a kalam Allah. Ya, agar mereka bisa mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu maka antarkanlah mereka ke tempat yang aman baginya. Ats-tsalits, poin yang ketiga, mimman yasihhu wa syurutuhu. Siapa yang sah ya diperbolehkan memberikan jaminan keamanan dan apa syaratnya? Ya, siapa pihak yang sah untuk memberikan jaminan keamanan bagi orang kafir dan apa syaratnya? Kata penulis, yasihu aqdul aman min kulli ahadin minal muslimin. Ya sah akad jaminan keamanan dari setiap individu kaum muslimin. Ya, setiap individu muslim punya hak untuk memberikan jaminan keamanan ya bagi orang-orang kafir. Bisyart, namun syaratnya kata penulis, bisyarti an yakun, disyaratkan yang pertama adalah aqilan balighan, ya seorang muslim yang berakal dan sudah baligh. Ya, ini yang boleh memberikan jaminan keamanan. Ya, seorang muslim yang berakal, akalnya berfungsi dengan baik dan dia sudah masuk usia baligh. Fala yasihhu minal majnuni wa tifli. Maka akad jaminan keamanan bagi orang-orang kafir tidak sah ya dari orang yang majnun, dari orang yang gila, atau dari anak kecil yang belum baligh. Ya, tidak bisa memberikan jaminan keamanan. Tidak bisa memberikan hak suwaka ya bagi orang-orang kafir. Syarat berikutnya kata penulis, wa an yakuna mukhtaran. Ya, yakni orang yang bebas, tidak dipaksa oleh pihak lain. Memberikan jaminan keamanan dengan pilihan dia. Ya, bukan karena paksaan pihak lain, bukan karena tekanan pihak lain, tapi dia orang yang mukhtar. Ya, orang yang yakni melakukan dengan kehendaknya sendiri, dengan pilihannya sendiri, bukan karena paksaan pihak lain, bukan karena tekanan pihak lain.
fala yasihu minal mukrah wala sakran walal mughma alaihi. Maka tidak sah jaminan keamanan dari orang yang mukrah, yang dipaksa oleh pihak lain. Ya, memberikan jaminan tapi atas dasar paksaan, maka tidak sah jaminannya. Demikian pula orang yang sakran, orang yang mabuk, ya, tidak sah ketika memberikan jaminan keamanan. Walal mughma alaih, atau orang yang hilang kesadaran karena pingsan. Ya, mughma alaih ini pun tidak sah, ya, di dalam memberikan akad aman kepada orang-orang kafir. Kata penulis, fayasihu minal mar'ah, maka akad aman atau jaminan keamanan sah, ya, bisa diterima bahkan dari seorang wanita muslimah, bukan hanya laki-laki, ya, bahkan wanita pun berhak untuk memberikan jaminan keamanan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dari hadis Ummu Hani bintu Abi Talib radhiyallahu taala anha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ya kepada Ummu Hani, kata Nabi yang mulia, qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani. Kata Nabi yang mulia, kami telah memberikan jaminan orang yang engkau berikan jaminan wahai Ummu Hani. Ya, ini menunjukkan bahwasannya jaminan seorang muslimah diterima, ya, dan hukumnya sah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima jaminan keamanan yang diberikan oleh Ummu Hani radhiyallahu taala anha. Kata Nabi yang mulia, qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani. Wahai Ummu Hani, kami telah memberikan ya jaminan keamanan kepada orang yang engkau berikan jaminan keamanan. Ya, orang tersebut diberikan jaminan aman. Ya, terjaga darahnya, terjaga hartanya. Ya, wa yasihu minal abdi. Bahkan kata penulis, ya, aqdul aman diperbolehkan juga, ya, dilakukan oleh seorang hamba sahaya, seorang budak. Ya, meskipun statusnya seorang hamba sahaya, ketika dia memberikan jaminan keamanan, maka diterima jaminan keamanannya. Orang yang dia jamin nggak boleh diganggu, ya, nggak boleh ditumpahkan darahnya, nggak boleh diambil hartanya. Ya, sekalipun yang memberikan jaminan adalah seorang budak yang muslim, ya, seorang hamba sahaya, bukan orang merdeka. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dhimmatul muslimina wahidatun." Ya, dhimmatul muslimin, yakni tanggungan kaum muslimin itu satu. Ya, jaminan kaum muslimin itu satu. Ini sama. Ya, ketika ada seorang muslim yang sudah memberikan jaminan, ya sudah. Ya, tidak boleh diganggu. Ya, karena semua kaum muslimin hukumnya sama. Kata Nabi yang mulia, "Dhimmatul muslimina wahidah." Ya, jaminan kaum muslimin itu satu. Hukumnya sama. Yas'a biha adnahum. Ya, yang bisa dilakukan oleh orang yang paling rendah di antara mereka. Ya. Sekalipun status sosialnya rendah, ya, di dalam pandangan masyarakat, ketika sudah memberikan jaminan, maka diterima jaminan keamanannya. Ketika sudah memberikan aqdul aman, maka diterima, ya, akad jaminan keamanannya. Maka orang yang dia jamin, sekalipun yang menjamin adalah seorang hamba sahaya, wajib dijaga, ya, dan tidak boleh diganggu. Meskipun yang memberikan jaminan keamanan adalah seorang hamba sahaya, ya, dari kalangan kaum muslimin.
Kata penulis, wa yakunul amanu aman wa khassan. Jaminan keamanan itu ada dua macam. Ya. Ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Ya, aqdul aman, jaminan keamanan itu ada yang sifatnya am, sifatnya umum, ada yang sifatnya khas, sifatnya khusus. Wa yakunul amanu aman minal imami li jami'il musyrikin au minal amir li ahli baladihi. Ya. Jaminan keamanan ada yang sifatnya umum. Ya, seperti jaminan keamanan yang diberikan oleh seorang imam kaum muslimin. Ya, pemimpin tertinggi kaum muslimin. Ketika imam kaum muslimin memberikan aqdul aman, jaminan keamanan li jami'il musyrikin untuk orang-orang musyrikin, ya, yang ada di negeri kaum muslimin, maka enggak boleh mereka ya diganggu. Ya, ketika sudah diberikan jaminan keamanan oleh imam kaum muslimin, ya, au minal amir li ahli baladi, atau ya ketika seorang amir, ya seorang gubernur, ya, yakni memberikan jaminan keamanan untuk seluruh penduduk yang ada di wilayah yang dia pimpin, ya tidak boleh diganggu. Ya, maka boleh bagi seorang amir untuk memberikan jaminan keamanan secara umum. Ya. Wa khasan, dan ada jaminan keamanan yang sifatnya khusus. Yang sifatnya khusus. Min ahadir ra'iyatil muslimin liwahidin minal a'da. Ya. Di mana yang memberikan jaminan keamanan adalah individu masyarakat kaum muslimin, ra'iyah. Ra'iyah, yakni rakyat bahasa kita. Ya, rakyat itu bahasa Arab. Ya, kita rakyat, bahasa Arabnya apa? Ra'iyah. Ya. Jaminan keamanan sifatnya khusus adalah jaminan keamanan yang diberikan oleh individu masyarakat kaum muslimin. Ya. Dia memberikan jaminan keamanan kepada si fulan. Ya, yang termasuk orang kafir untuk masuk ke negeri kaum muslimin, ya, maka jaminan keamanannya diterima. Ya, selagi memenuhi syarat-syarat di atas, seorang muslim yang baligh, kemudian berakal, ya, kemudian dengan kemauan sendiri, ya, bukan karena paksaan, maka sah jaminan keamanannya. Ya, ketika seorang masyarakat kaum muslimin memberikan aqdul aman, jaminan keamanan, ya, kepada salah seorang kafir untuk masuk ke negeri kaum muslimin, maka ya diterima jaminan keamanannya. Kata penulis, wal amanul am min tasarrufati imamil muslimin. Jaminan keamanan yang bersifat umum adalah hak, ya, imam kaum muslimin, yang berhak untuk memberikan jaminan keamanan yang bersifat umum, ya, adalah waliyu amril muslimin, waliul amr, pemimpin kaum muslimin. Ya, li'anna wilayatahu ammatun, karena kekuasaannya bersifat umum. Walaysa li ahadin an yaf'ala dzalika illa bimuwafaqatihi. Adapun selain imam kaum muslimin, selain pemimpin kaum muslimin, ya, maka tidak bisa memberikan jaminan keamanan bersifat umum kecuali dengan persetujuan sang imam tersebut. Ya, adapun masyarakat, ya, kaum muslimin boleh memberikan jaminan keamanan, tapi sifatnya apa? Sifatnya khusus. Hanya untuk orang per orang. Ya. Tapi jaminan keamanan, aqdul aman yang bersifat umum, maka hanya, ya, dimiliki oleh seorang imam, pemimpin kaum muslimin. Ya. Kata penulis, wa yaqa'ul aman bi kulli ma yadullu alaihi min qaulin.
Dan jaminan keamanan ya bisa didapatkan dengan setiap ucapan yang menunjukkan pada akad aman tersebut. Ya, setiap kalimat, setiap ucapan yang menunjukkan bahwasannya orang yang mengucapkannya memberikan jaminan keamanan, maka sah. Ya, maka dihukumi sah. Mithlu, contoh ya, jaminan keamanan seperti seorang muslim mengatakan kepada orang yang kafir, anta amin, kamu aman di sini. Nah, ini termasuk akdul aman. Ya, anta amin, kamu aman di sini. Saya yang menanggung. Ya, saya yang memberikan jaminan keamanan kamu di sini. Au ajartuka, atau seseorang mengatakan ya kepada orang kafir, ajartuka, saya ya melindungi kamu. Ya, selama kamu di sini, saya yang menjadi ya, atau saya yang akan menjaga kamu. Saya yang akan menjadi jaminan untuk keselamatan kamu selama di sini. Ini juga termasuk lafaz aqdul aman, ajartuka, saya lindungi kamu selama di sini. Aw la ba'sa alaik, atau ya ucapan la ba'sa alaik, tidak mengapa ya kamu di sini. Ya, kamu di sini tidak mengapa. Insyaallah aman. Saya yang memberikan jaminan keamanan kepada engkau selama di sini. Au isyaratin mufhimatin, atau dengan isyarat yang bisa difahami. Ya, atau dengan isyarat yang bisa difahami. Ya, maka orang kafir yang telah diberikan jaminan keamanan oleh seorang muslim disebut dengan kafir musta'man. Ya, kafir musta'man. Ya. Maka kafir itu ada 4 macam. Ada kafir zimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'man, ada kafir harbi. Ya. Yang berhak untuk diperangi dari 4 macam orang kafir hanyalah kafir harbi, yang memang mereka memerangi kaum muslimin atau mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri kaum muslimin. Adapun kafir zimmi enggak boleh ditumpahkan darahnya, atau kafir muahad enggak boleh ditumpahkan darahnya, atau kafir musta'man ya, yang meminta jaminan keamanan dan diberikan kepadanya jaminan keamanan, maka tidak boleh ditumpahkan darahnya. Ya. Kata penulis, wal musta'man atau wal musta'minu huwa alladhi yatlubul amana liyasma'a kalam Allah wa ya'rifa syara'i'al Islam. Seorang kafir yang musta'man atau musta'min adalah ya, orang kafir yang meminta jaminan keamanan dari pihak kaum muslimin. Meminta jaminan keamanan dari pihak kaum muslimin untuk bisa memperdengarkan kalamullah. Memperdengarkan ya, Al-Quranul Karim, untuk yakni belajar tentang syariat-syariat Islam. Fatalzamuhu ijabatuhu, maka wajib untuk dipenuhi permintaannya. Ya, wajib untuk dipenuhi permintaannya lil ayati sabiqah, berdasarkan ayat yang telah lewat, yakni surat At-Taubah ayat yang ke-6. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka faajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ya, jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ablighu ma'manah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Ya. Tsumma yuraddu ila ma'manihi, setelah ya tinggal beberapa hari di negeri kaum muslimin, belajar tentang Islam, maka dikembalikan ya ke tempat yang aman bagi dirinya. Nah, poin yang terakhir terkait dengan masalah yang ketiga, poin yang keempat, hukmul aman wa ma yalzamu bihi.
hukum jaminan keamanan, ya, dan apa kelazimannya, apa konsekuensi dari jaminan keamanan tersebut. Kata penulis, yalzamul wafa'u bi'aqdil aman. Ya, lazim hukumnya, wajib hukumnya, ya, untuk memenuhi akad jaminan keamanan. Ya, wajib hukumnya untuk memenuhi akad jaminan keamanan. Fayahrumu qatlul musta'min au asrihi au asruhu au istirqaquhu. Maka diharamkan hukumnya membunuh kafir musta'man. Ya. Haram hukumnya membunuh seorang kafir yang sudah meminta jaminan keamanan dan sudah diberikan jaminan keamanan, baik oleh pemerintah kaum muslimin ataupun oleh individu kaum muslimin. Ketika sudah ada jaminan keamanan bagi orang kafir tersebut, maka haram untuk ditumpahkan darahnya. Ya. Au asruhu, dan haram untuk ditawan. Gak boleh ditawan. Ya. Au istirqaquhu, atau diperbudak, dijadikan sebagai raqiq, sebagai hamba sahaya. Ya, ketika orang kafir masuk ke negeri kaum muslimin dan mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah kaum muslimin ataupun masyarakat kaum muslimin, maka tidak boleh ditumpahkan darahnya. Ini konsekuensinya. Ya, ini kelazimannya. Tidak boleh dibunuh. Ya. Kemudian tidak boleh disandra, tidak boleh ditawan, dan tidak boleh dijadikan sebagai budak atau hamba sahaya. Wa kadzalika wa kadza al-iltizamu bi sairil umur al-muttafaq 'alaiha fi 'aqdil aman. Demikian pula kata penulis, wajib hukumnya untuk komitmen, ya, dengan hal-hal yang disepakati ketika terjadi akad aman dengan orang kafir. Ya, hal-hal yang menjadi kesepakatan bersama, maka wajib dijalankan konsekuensinya dan jangan dibatalkan secara sepihak. Ya. Jangan dibatalkan secara sepihak. Wajib untuk dijalankan konsekuensinya. Wa yajuzu nabdhul aman ilal a'da in khifa syarruhum wa khiyanatuhum. Namun kata penulis, diperbolehkan untuk, ya, membatalkan akad aman, jaminan keamanan, ya, bagi orang-orang kufar kalau dikhawatirkan, ya, timbul kemudaratan atau terjadi pengkhianatan, ya, dari mereka. Ketika muncul, ya, berbagai macam qarinah yang tidak baik, ya, tanda-tanda bahwasannya, ya, mereka, yakni ada niat jahat, ya, meminta jaminan keamanan tapi tujuannya untuk merusak kaum muslimin, ya, untuk memudaratkan kaum muslimin. Maka ketika muncul tanda-tanda semacam itu, maka, ya, kaum muslimin berhak untuk, ya, membatalkan akad tersebut. Ya, kalau dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang besar bagi kaum muslimin. Tapi kalau tidak ada hal-hal yang memudaratkan, ya, tidak ada hal-hal yang mencurigakan, ya, maka hukum asalnya diberikan jaminan keamanan. Ya, berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kecuali memang, ya, ada qarinah yang sangat jelas bahwasannya mereka datang ke negeri kaum muslimin, ya, untuk merusak kaum muslimin, ya, untuk menghancurkan kaum muslimin, ya, maka pemerintah kaum muslimin, ya, berhak untuk membatalkan akad jaminan keamanan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya, dengan demikian telah kita rampungkan pembahasan dari kitab yang ke-6 terkait dengan kitab Al-Jihad. Ya, insyaallah kita masuk kitab yang berikutnya, kitab yang ke-7,
di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar terkait dengan kitab Al-Muamalat. Taib, wallahu a'lam. Masih ada waktu sebelum masuk waktu Isya. Kalau pertanyaan terkait apa yang kita telah bahas di dalam Kitabul Jihad, kita beri kesempatan untuk bersoal jawab. Assalamualaikum. Fadhal. Batasan. Nah, sudah masuk. Taib, silakan azan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fadhal. Bismillah. Tadi yang dikatakan kafir harbi adalah kafir yang menyerang dan musuhi kaum muslimin. Bagaimana dengan kafir yang mereka menyerangnya dengan kata-kata, dengan menyerang dengan kata-kata, dengan apa? Permusuhan macam-macam, dengan apa? Cacian, makian yang sering terjadi di medsos. Apakah mereka termasuk kafir harbi yang harus diperangi, Ustaz? Iya, barakallahu fiik. Iya. Ketika kita merujuk ya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidaklah melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Ini orang-orang kafir. Ya, Allah tidak melarang kaum mukminin berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Ya, maka ini kaidah ya yang Allah ajarkan kepada orang-orang beriman. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan, sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawan orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu serta membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya. Maka wallahu alam, ya, yakni batasan kafir harbi yang mereka diperangi
ya, adalah ketika mereka memerangi kaum muslimin dengan senjata-senjata mereka. Ya, ketika mereka mengangkat senjata kepada kaum muslimin, ketika mereka memerangi kaum muslimin, ya, atau ketika mereka mengusir kaum muslimin dari kampung-kampung kaum muslimin, dari negeri-negeri kaum muslimin, maka mereka berhak untuk ya diperangi oleh kaum muslimin. Ya, wallahu a'lam. Ya, adapun ya terkait dengan ya hujatan atau ujaran kebencian, ya, maka wallahu a'lam ya hukumnya berbeda. Ya, hukumnya berbeda. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti beberapa tahun silam di Indonesia itu, Tat, itu hukumnya gimana? Apa termasuk jihad juga atau bukan, Tat? Sedangkan pemerintah tidak menyuruh gitu. Nah, wallahu alam. Ya, bagi mereka yang mempertahankan kehormatan mereka, mempertahankan harta mereka, maka jihad fisabilillah. Ya. Bagi mereka yang mempertahankan jiwa mereka, mempertahankan darah mereka, ya ketika diserang oleh orang-orang kufar, maka bagi mereka jihad fisabilillah. Ya, termasuk ke dalam bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia bersabda, ya siapa yang terbunuh karena agamanya maka dia jihad. Siapa yang terbunuh karena hartanya maka dia jihad. Ketika ada orang-orang kafir yang menyerang kampung kaum muslimin, kemudian mereka memberikan perlawanan dalam mereka menjaga kehormatan mereka, menjaga harta mereka, menjaga keluarga mereka, maka itu bagian dari bentuk jihad fisabilillah. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Iya. Tanggung jawab pemerintah kaum muslimin. Ya, tanggung jawab pemerintah kaum muslimin. Tapi bagi mereka yang di sana, ya maka mereka punya hak untuk menjaga atau membela diri mereka. Ya, bagi saudara-saudara kita yang di sana, mereka punya hak untuk membela diri mereka. Ya, Allah alam. Tapi selama dalam kekuasaan kaum muslimin, maka yang berwenang adalah waliul amr. Ya, yang berwenang adalah waliyu amri kaum muslimin. Ya, pemerintah kaum muslimin dalam hal ini. Ya, wallahu taala alam bissawab. طيب والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.